Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Nuriza dan rekan saya Ahmad Alafat. Kami berdua di sini akan memaparkan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dahulu, yang dimana peradaban Islam ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dan saya sendiri di sini akan memaparkan tentang periode klasik dan periode modern. Seperti yang kita tahu, pada periode zaman klasik, Islam mencapai puncak keemasan, kejayaan, dan kemajuannya, yang dimana pada periode klasik tersebut terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, yang kedua adalah fase pusat kemajuan. Fase ekspansi sendiri merupakan periode peradaban bangsa Islam pada masa dahulu. Periode ini merupakan sebagian dari peradaban modern. Sedangkan ekspansi adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan bahwa terjadinya perluasan wilayah pada masa waktu itu, yang dimana perluasan wilayah tersebut mencapai ke wilayah Jazirah Arab, Persia, Suriah, dan Mesir. Dalam fase ekspansi sendiri terdapat 3 masa, di mana masa pertama itu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada masa 622 Masehi sampai 632 Masehi. Masa kedua yaitu masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang berlangsung sekitar tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Yang ketiga adalah masa Khalifah dinasti Umayyah yang terjadi setelah Khulafaur Rasyidin, yang dimana berlangsung pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dalam 3 hal tersebut, umat Islam telah memiliki wilayah yang sangat luas, yang dimana wilayah tersebut mencakup ke Jazirah Arab, Persia, Spanyol, Maroko, dan Mesir. Sedangkan pada peristiwa ini tuh membuat bangsa Eropa itu iri. Karena apa? Karena pada masa klasik ini umat muslim itu mencapai pusat kejayaannya, di mana seluruh politik berkembang, ekonomi berkembang, pendidikan berkembang, dan penemuan-penemuan seperti teleskop, mikroskop, penemuan bahan kimia, dan lain-lain. Sedangkan pada masa ekspansi juga terjadi dua tragedi besar. Yang pertama yaitu terbentuknya suatu kota penting, yaitu Konstantinopel, yang dimana dalam Konstantinopel tersebut terjadi satu peristiwa, yaitu Renaissance, di mana Renaissance sendiri adalah pembaruan atau kebangkitan intelektualisme di kota-kota dagang tersebut. Yang kedua yaitu penjajahan atau penemuan, di mana bangsa Eropa itu mulai bangkit karena merasa terkagum-kagum dengan umat Islam pada masa waktu itu, karena umat Islam terbilang sudah mencapai masa kejayaannya dengan menemukan berbagai dan melakukan perkembangan dari berbagai aspek. Selanjutnya, pada masa periode klasik juga terjadi masa di mana yaitu fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi, di mana fase disintegrasi ini merupakan di mana umat Islam dari bidang politik sudah mengalami perpecahan, yang dimana kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan diajukan oleh Hulagu, di mana Hulagu ini adalah seorang panglima tentara dari Mongol yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya menghancurkan kerajaan Islam yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, dari fase disintegrasi tersebut, dari Nuraini Amanan dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kemunduran peradaban Islam di Eropa pada tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi menuliskan 3 faktor yang dimana penyebab kemunduran peradaban Islam itu sendiri, yaitu yang pertama, pada masa itu tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian
karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Yang kedua yaitu permasalahan ekonomi. Saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan daripada bidang perekonomian, walaupun pada waktu itu perekonomian sudah dibilang sangat maju, tapi di sisi lain ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada ilmu ekonomi. Oleh sebab itu maka ekonomi pada waktu itu menurun, sehingga terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satunya adalah karena ada perebutan kekuasaan sendiri di dalam kerajaan tersebut, di mana para ahli waris merebutkan kekuasaan itu dan saling merasa benar sendiri. Faktor lain yang menjadi kemunduran bangsa Islam, kerajaan Islam pada waktu itu adalah adanya perang salib, di mana perang salib itu antara bangsa Mongol. Sebagai faktor eksternal dari perang salib yang terjadi sekitar 1096 Masehi hingga 1270 Masehi, dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Islam, di mana perang salib terjadi antara etnis non-Arab atau bangsa Arab, bangsa Islam dengan bangsa Yahudi. Setelah itu faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan kesulitan penduduk dalam mencapai atau mengembangkan perekonomian mereka. Bukan hanya dari perekonomian, tapi juga dari segi strategis dan kemudahan dalam menggapai suatu hal. Perdagangan Islam sendiri, yang ketiga yaitu perdagangan Islam internasional yang mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional itu sedang tidak berlangsung dengan baik, kekuatan Barat dan muncul sehingga perdagangan ini dimanfaatkan oleh negara Barat untuk menyerang umat Islam, di mana pada masa itu umat Islam sedang mengalami kemunduran atau penurunan ekonomi. Pada fase 3 peradaban besar, masa yang berlangsung pada 1900 sampai 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Lanjut ke fase yang terakhir yaitu fase ketiga, yaitu fase modern, di mana pada fase modern ini umat Islam sedang mengalami kenaikan atau pembaharuan, yang dimana pada waktu itu umat Islam sedang mengalami kecerahan atau mendapat suatu kejayaan kembali. Ketika itu bangsa Eropa sedang mengalami kegelapan, dan tapi naasnya pada zaman sekarang Islam kembali tertinggal oleh bangsa Eropa, yang dimana bangsa Eropa tampak lebih maju dibandingkan umat Islam. Dengan demikian maka timbullah sesuatu yang disebut pemikiran atau aliran pembaharuan atau modernisasi Islam yang berguna untuk menyeimbangkan antara Islam itu sendiri dengan kemodernan, yang dimana dalam kemodernan tersebut tidak meninggalkan sama sekali budaya Islam atau aturan-aturan dalam hukum Islam. Kemudian pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang sangat menggugah umat Islam. Inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya pemikiran filosofis dan metodologis, yang pada intinya pada periode ini timbullah pemikiran ide mengapa umat Islam lemah, mengapa umat Islam mengalami kemunduran, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan maka dari itu perlu adanya pembaruan dalam Islam, yang dimana pembaruan tersebut berguna untuk menyeimbangkan antara Islam dengan bangsa Eropa agar tidak terjadi ketertinggalan atau bangsa Islam jauh tertinggal dari bangsa Arab. Oleh karena itu pada masa dahulu, pada masa modern, para raja itu meningkatkan mutu dan kualitas
umat Islam beserta kekuatannya itu sendiri. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.